Saat tangan suamiku menggenggam surat cerai dan mengucapkannya tepat di depan kedua orang tuaku, aku hanya bisa terdiam bukan karena tak ingin bicara, tapi karena seluruh harga diriku seperti hancur dalam sekejap. Hari itu, dunia runtuh tanpa peringatan. Namun siapa sangka, di balik keheningan dan air mata, aku menyimpan tekad untuk berdiri kembali dan membuktikan bahwa aku bukan perempuan lemah yang bisa ditinggalkan seenaknya. Tapi, apakah mungkin luka sedalam itu bisa berubah menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan? Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada pertengkaran sebelumnya. Tidak ada isyarat bahwa malam itu akan mengubah hidupku sepenuhnya. Aku hanya pulang seperti biasa, membawa tas belanja berisi beberapa bahan masakan untuk makan malam keluarga. Sore tadi aku ke pasar usai mengantar Alia dari sekolah. Seperti biasa, aku menghitung uang dengan cermat. Uang belanja yang diberikan Reza semakin sedikit belakangan ini, tapi aku tetap berusaha agar semua cukup. Aku tidak pernah mengeluh, bahkan ketika harga naik. Bahkan ketika Reza mulai jarang makan di rumah, aku masih menghidangkan makanan hangat setiap malam, tetap menyetrika bajunya, tetap menyimpan harapan bahwa suatu hari semuanya akan kembali seperti dulu. Tapi aku salah. Saat membuka pintu rumah orang tuaku tempat kami tinggal sejak 2 tahun terakhir karena alasan hemat biaya, menurut Reza aku tahu ada yang berbeda malam itu. Orang tua duduk di ruang tamu, wajah mereka tegang. Ayah memeluk lengan, ibu menggenggam tas kecilnya dengan cemas. Di hadapan mereka, Reza duduk, tegak, dingin. Dan saat aku meletakkan kantong belanja di atas meja, Reza membuka suara. Suara yang tajam, suara yang tak akan pernah kulupakan seumur hidup. Marsha, aku nggak bisa terus kayak gini. Aku sudah putuskan. Kita cerai. Aku diam. Detik itu, seisi ruang tamu membeku. Aku menatapnya, mencari tanda bahwa dia bercanda, bahwa ini cuma drama sesaat yang nanti akan reda. Tapi Reza tidak tersenyum, bahkan tidak berkedip. Ayahku terbatuk kecil. Reza, ini maksudmu apa? Kalian baru saja. Bulan lalu kalian masih baik-baik saja. Tapi Reza hanya menggelang. Saya sudah nggak bisa, Pak. Saya sudah terlalu lama menahan. Aku masih tidak bergerak. Tanganku masih menggenggam kantong belanja yang belum sempat kubuka. Aku bisa merasakan tangan ini mulai dingin. Jantungku berdetak terlalu keras, sampai aku bisa mendengarnya sendiri. Tapi mulutku tetap diam. Ibu mencoba menyela. Syah, ngomong dong. Nah, ini ada apa sebenarnya? Aku ingin bicara, tapi suaraku hilang. Ada benjolan di tenggorokanku. Ada nyeri di dada yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ini bukan luka. Ini seperti mati. Reza berdiri. Saya minta maaf, tapi saya sudah mantap. Saya sudah urus suratnya. Saya tinggal tanda tangan dari Marsha. Tanganku gemetar. Kupandangi wajahnya. Pria yang dulu memintaku menikah dengan janji. Aku akan jaga kamu sampai akhir hidup. Pria yang kutemani dari mulai merintis toko kecil sampai bisa punya pekerjaan tetap. Pria yang kutemani ketika ibunya meninggal, ketika ia sakit parah, ketika hidup kami penuh utang. Dan malam itu, dia berdiri di depan orang tuaku, menceraikanku seolah aku tak pernah berarti. Aku masih tidak berkata apa-apa ketika dia pergi malam itu. Ibu memanggil namaku berkali-kali, tapi aku hanya duduk. Ayah melangkah masuk ke kamar dengan wajah muram. Tidak satu pun dari kami mengerti kenapa semua ini terjadi begitu cepat. Aku hanya bisa menatap pintu yang tertutup. Suara langkah Reza menjauh. Deru motornya perlahan hilang. Dan di kepalaku, hanya satu pertanyaan yang terus berputar. Kenapa? Apa aku terlalu membebani? Apa aku terlalu serewat? Apa aku tidak cukup cantik? Apa aku tidak cukup berharga? Semua pertanyaan itu membanjiri pikiranku, tapi tidak satu pun kutemukan jawabannya. Malam itu, aku tidur di kamar lama yang dulu kutinggali sebelum menikah. Ruangan sempit berwarna biru pudar. Di sisi kiriku, Alia yang sudah tidur pulas tak tahu apa yang baru saja terjadi pada ibunya. Ia masih terlalu kecil untuk mengerti kata cerai. Ia masih percaya ayah dan ibunya akan selalu bersama. Dan aku menatap langit-langit, berharap bisa menangis. Tapi air mata itu bahkan tidak mau keluar. Seolah tubuhku sudah tahu percuma menangisi sesuatu yang sudah mati.
Yang mati bukan cuma hubungan, tapi hatiku. Pagi harinya, aku bangun seperti robot, memasak seperti biasa, mengantar Alia seperti biasa, bahkan menyapa tetangga seperti biasa. Tapi jauh di dalam hati, aku tidak tahu siapa aku sekarang. Aku bukan lagi istri, tapi aku juga belum siap menyebut diriku janda. Aku hanya Marsha, perempuan yang diceraikan tanpa alasan, tanpa penjelasan, dan tanpa satu kata pun sempat keluar dari mulutnya. Karena saat itu terjadi, aku hanya bisa diam. Hari-hari setelah Reza pergi rasanya seperti hidup dalam gelap, meski matahari tetap bersinar setiap pagi. Aku tetap bangun, tetap memasak, tetap menyiapkan seragam Alia. Tapi semuanya terasa seperti tugas mati. Tidak ada nyawa di tubuhku, tidak ada suara dalam hatiku. Aku hanya berjalan dan berharap waktu segera berlalu. Orang tua tidak banyak bicara. Ayah lebih sering diam di ruang belakang, sementara ibu hanya sesekali memintaku makan. Mereka tahu aku sedang tidak baik-baik saja, tapi mereka juga tahu tidak semua luka bisa diobati dengan nasihat. Malam-malam terasa panjang. Saat Alia sudah tertidur dan rumah hening, barulah aku membiarkan air mata keluar. Menangis bukan karena kehilangan Reza, tapi karena aku tidak tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Aku tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, tidak punya rumah sendiri. Dan yang paling menyakitkan, aku tidak punya harga diri. 3 hari setelah perceraian diumumkan, ibu mengetuk pintu kamarku perlahan. Marsha, kamu harus makan. Udah 3 hari kamu cuma minum teh. Aku tidak menjawab. Syah, kamu nggak sendiri. Kami di sini, lanjut ibu dengan suara lembut. Tapi kamu juga harus bantu dirimu sendiri. Aku menutup wajahku dengan selimut. Tapi ibu tidak pergi. Ia duduk di pinggir ranjangku. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku merasakan kehangatan. Pelan-pelan aku bangun. Kupeluk ibu sambil menangis sejadi-jadinya. Bu, kenapa aku dibuang kayak sampah? Kenapa aku nggak cukup? Kenapa dia harus bilangnya di depan ayah sama ibu? Ibu mengusap rambutku, menahan tangisnya sendiri. Bukan kamu yang nggak cukup, nak. Tapi dia yang gak pernah belajar cukup bersyukur. Hari keempat, aku duduk di depan cermin. Kusisir rambut yang mulai kusut. Kusikat gigi yang selama ini tak kusentuh. Kupandangi wajahku, pucat, kusam. Tapi di mata itu, ada sedikit bara yang mulai menyala. Aku tidak bisa terus begini. Alia butuh aku. Aku menatap gadis kecil itu tertidur di atas buku gambarnya, dengan krayon warna-warni masih berserakan. Aku harus hidup, demi anakku, demi diriku sendiri, meski sudah dibuang. Aku harus berdiri. Aku mulai dengan hal kecil. Pagi-pagi aku bantu ibu beres-beres dapur. Sore hari, aku bantu menjual rempeyek dan keripik yang biasa dibuat ibu untuk tetangga. Keuntungan tidak banyak, tapi aku mulai mengenal kembali rasa punya arti. Setiap sore aku berjalan keliling kompleks, membawa 2 kotak kecil berisi aneka jajanan. Sebagian orang menyambutku hangat, tapi tak sedikit juga yang memandang sinis. Kasian, udah dicerai, sekarang jualan. Pantesan suaminya pergi. Aku pura-pura tidak dengar. Tapi hati ini perih, terasa seperti diludahi berkali-kali. Tapi aku belajar satu hal. Mereka boleh menghinaku, tapi aku tidak akan biarkan mereka menghancurkanku. Suatu malam, Alia duduk di sampingku. Ia memegang buku gambarnya. Mama, gambar ini buat mama ya. Aku menatap kertas itu. Ada gambar perempuan memakai daster, membawa keranjang penuh kue. Di sampingnya ada anak kecil tersenyum lebar. Di atasnya tertulis, Mama hebat, Mama kuat. Air mataku mengalir. Gadis kecil ini, dia tidak peduli aku sudah tidak punya suami. Dia tidak peduli aku tidak punya pekerjaan tetap. Dia hanya tahu, aku mamanya. Dan itu cukup. Hari-hari berikutnya aku mulai lebih serius menjual kue. Aku titipkan di warung tetangga. Aku coba posting lewat Facebook dan WhatsApp grup ibu-ibu. Responnya pelan. Tapi ada 1 kotak, 2 kotak, 3. Dan aku mulai melihat, masih ada masa depan untukku. Aku mencatat pengeluaran dan pemasukan di buku kecil. Belajar dari nol. Mulai menghitung biaya bahan, keuntungan, strategi promosi.
Aku minta bantuan tetangga yang bisa bikin desain kemasan sederhana. Tak lama kemudian, aku punya label sendiri, kue rumahan Syah singkatan dari namaku, Marsha. Awalnya malu, tapi setiap kali ada yang memanggil namaku saat antar pesanan, aku merasa aku hidup lagi. Tapi bukan berarti semuanya mudah. Beberapa teman lama mulai menjauh. Mereka tidak mau dikaitkan dengan status janda. Ada yang diam-diam menyebarkan cerita, Marsha itu terlalu cerewet, pantes suaminya kabur. Ada pula yang terang-terangan berkata, Syah, kamu sih harusnya tahan-tahan dikit. Laki tuh gitu emang. Aku hanya tersenyum. Aku sudah tidak punya tenaga untuk menjelaskan apapun. Karena aku tahu, aku bukan janda lemah yang minta dikasihani. Aku perempuan yang sedang bangkit dari puing. Suatu hari, Reza datang. Ia menjemput Alia untuk akhir pekan. Itu kesepakatan bersama. Aku mengizinkan, meskipun hatiku bergetar melihatnya lagi. Ia tampak rapi. Mobilnya masih bersih, tapi wajahnya kosong. Kamu kelihatan capek, katanya padaku sebelum pergi. Aku tersenyum kecil. Aku bukan capek. Aku sedang sibuk membangun hidupku sendiri. Ia tertawa kecut, lalu membawa Alia pergi. Dan saat mobil itu melaju meninggalkan rumah, aku tidak lagi menangis. Karena kini aku tahu, aku bukan lagi perempuan yang harus diam saat disakiti. Aku sudah belajar bersuara, dan suaraku akan lebih keras daripada tangisku. Ada hal-hal yang tak bisa diceritakan, bahkan pada orang tua sendiri. Bukan karena tak percaya, tapi karena tak ingin mereka ikut memikul sakit yang sudah terlalu berat kupanggul sendiri. Setiap hari aku tersenyum di depan ayah dan ibu, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa pesanankunya makin banyak, bahwa aku sudah terbiasa sendiri. Padahal, ketika malam datang dan seluruh rumah sudah sunyi, aku duduk di sudut kamar, memeluk diri sendiri, menahan gemetar dari luka yang belum sembuh. Aku menyimpan semuanya. Sakit itu, hancurnya harga diriku. Pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah dijawab Reza. Kenapa dia pergi? Kenapa harus di depan ayah dan ibu? Kenapa tanpa sedikit pun kesempatan untuk bicara? Tapi aku tak pernah mendapat jawaban. Yang kupunya hanya kenangan dan kue-kue yang kutata rapi setiap pagi. Usahaku perlahan mulai dikenal. Seorang pelanggan tetap dari kompleks sebelah mulai rutin memesan puluhan kue pastel dan risol tiap akhir pekan. Ibu warung tempat aku menitip dagangan mulai memuji rasa kunyah. Bahkan ada satu pembeli yang memintaku membuat pesanan untuk acara arisan. Aku mulai sibuk, tanganku lelah, mataku sering perih karena kurang tidur. Tapi hatiku pelan-pelan terasa punya isi lagi. Buku catatan usahaku kini tak lagi kosong. Tiap malam aku menuliskan jumlah pesanan, mencatat sisa bahan, menulis nama-nama pelanggan tetap. Tidak banyak, tapi cukup membuatku merasa ada. Suatu siang, saat aku mengantar pesanan ke rumah pelanggan, aku mendengar bisikan dua ibu-ibu di gang sebelah. Itu yang suaminya ninggalin, ya? Iya, katanya sih Reza nikah lagi sama anak bosnya. Waduh, yang sabar ya, Syah. Aku hanya tersenyum sopan. Iya, Bu, terima kasih. Setelah aku berbalik, senyumku hilang. Langkahku gontai. Mereka tidak tahu. Kata-kata seperti itu bisa terasa lebih tajam dari pisau. Tapi aku tahan. Aku telan semuanya. Karena aku tahu, hidup ini tak adil. Dan satu-satunya caraku bertahan adalah terus berjalan. Aku mulai belajar resep-resep baru dari internet pinjaman ponsel ibu. Mencoba membuat brownies kukus, bolu karamel, kue kering untuk pesanan lebaran. Aku jatuh bangun. Ada adonan yang gagal, kosong, bahkan meledak di dalam oven tua warisan ibu. Tapi aku tidak menyerah. Karena setiap kue yang berhasil adalah satu langkah menyembuhkan harga diriku. Namun di balik semua usaha itu, luka dalamku masih belum pergi. Malam-malam terasa panjang. Kadang aku menangis tanpa alasan. Kadang aku bangun dari tidur dengan napas terengah. Kadang aku merasa seolah-olah aku bukan siapa-siapa. Aku tidak berani melihat cermin terlalu lama. Karena yang kulihat hanya perempuan lelah dengan mata sembab dan wajah yang kehilangan cahayanya. Perempuan yang dulu dicintai, lalu dibuang. Perempuan yang ditinggalkan saat masih berjuang untuk bertahan. Tapi
Aku terus berdiri, bukan karena aku kuat, tapi karena aku tahu tak ada pilihan lain. Suatu hari, Alia pulang sekolah sambil membawa kertas gambar dari gurunya. "Mama, ini buat Mama." Aku membuka kertas itu. Di dalamnya ada gambar sederhana, seorang ibu berdiri di depan meja penuh kue dan seorang anak perempuan memeluk pinggangnya. Di atasnya tertulis, "Mama Marsha, wanita terkuat di dunia." Aku menutup mulut, menahan air mata. Aku tidak butuh pengakuan dari dunia. Aku tidak butuh validasi dari orang yang pernah mencampakkanku. Karena satu kalimat dari Alia sudah cukup membuatku merasa hidup kembali. Namun luka itu tetap ada, selalu ada. Saat aku melihat pasangan muda berjalan bergandengan tangan, aku merasa sunyi. Saat melihat keluarga kecil makan di warung, aku merasa kosong. Saat Alia bertanya, "Mama, kenapa Papa sekarang jarang pulang?" Aku hanya bisa menjawab, "Papa sibuk, sayang." Aku tidak punya keberanian untuk mengatakan kebenaran padanya. Karena bagaimana menjelaskan pada anak usia 7 tahun bahwa ayahnya memilih pergi, bukan karena tugas, tapi karena hati yang sudah tidak ingin pulang. Malam-malam aku masih menuliskan namanya di buku harian lama. Reza, ku coba memahami. Apa aku terlalu keras? Terlalu cerewet? Apa aku tidak cukup baik? Kurang menarik? Tapi semakin kupikir, semakin kusadari. Bukan aku yang kurang. Bukan aku yang salah. Aku hanya mencintai orang yang tak tahu cara mencintai balik. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai berani menghapus nama itu dari halaman-halaman kenanganku. Dengan pena yang sama, aku mulai menulis ulang hidupku. Bukan sebagai istri dari seseorang, tapi sebagai aku Marsha, perempuan yang pernah dibuang, tapi tetap berdiri. Pagi itu, aku sedang menata risol dan pastel ke dalam kotak plastik kecil saat seseorang mengetuk pintu depan rumah. Alia sedang bermain boneka, sementara ibu sedang menjemur pakaian. Aku bergegas membukakan pintu, dan di sanalah dia berdiri, mertua perempuanku. Wajahnya masih sama seperti dulu, tajam, tak pernah ramah padaku, bahkan ketika aku dan Raza masih sah sebagai suami istri. Dan sekarang, setelah status itu dicabut, aku tahu kedatangannya tak membawa damai. Aku menunduk sopan. "Silakan masuk, Bu." "Nggak usah. Aku cuma mau ngomong sebentar." Nadanya datar, tapi penuh penekanan. "Dengar ya, Syah, kamu itu bukan istri yang baik. Reza itu terlalu sabar sama kamu. Sekarang dia udah bahagia, dapet yang lebih sepadan. Jati tolong, jangan bikin dia susah lagi." Hatiku seperti disayat, tapi aku diam. Dan satu lagi, jangan ajak-ajak cucuku hidup miskin. Kalau kamu mau mandiri, silakan. Tapi jangan bawa-bawa nama Reza. Jangan buat seolah-olah kamu korban. Paham? Aku mengangguk pelan. "Saya ngerti, Bu. Tapi saya nggak pernah bawa-bawa nama siapapun." Ia mendengus. "Bagus, karena kami nggak akan tanggung jawab sama hidup kamu. Kamu sendiri yang bikin ini semua berantakan. Jangan harap dikasihani." Setelah berkata seperti itu, ia pergi tanpa menoleh sedikit pun. Aku menutup pintu perlahan, lalu bersandar di baliknya, menarik napas dalam. Dadaku sakit, bukan karena kata-katanya benar, tapi karena masih ada orang yang bisa datang hanya untuk melemparkan luka, seolah aku tidak cukup menderita. Ibu yang mendengar semua dari dapur hanya bisa menatapku dari jauh. Ia tak bertanya. Ia hanya menyodorkan segelas teh hangat. "Minum dulu, Syah. Nggak usah dimasukin hati. Nggak semua orang tahu rasanya diperlakukan kayak kamu." Aku tersenyum kecil, tapi air mataku tetap jatuh. Hari itu aku tidak keluar menjajakan kue. Tenagaku habis, bukan karena lelah fisik, tapi karena hatiku sudah terlalu sering ditembus tanpa pelindung. Aku duduk di kamar, menatap langit-langit, lalu menuliskan semuanya di buku harian. Aku bukan perempuan yang sempurna, tapi aku bukan sampah. Aku berjuang, aku bertahan, aku berdarah-darah demi keluarga. Dan kalau semua orang masih menilai aku buruk, biarlah, asal anakku tahu, mamanya tidak menyerah. Keesokan harinya aku kembali berdiri di dapur, mempersiapkan adonan baru. Mata masih sembab, tapi tanganku tetap bekerja. Karena aku tahu, rasa sakit tak boleh membekukan langkah.
Aku mulai membuka pesanan ulang lewat grup WhatsApp. Aku mencoba menu baru banana cake dan donat kentang. Ku kemas dengan lebih rapi, ku tulis label sederhana di tiap kotaknya, dibuat dengan cinta oleh Mama Alia. Dan perlahan, orang-orang mulai tertarik. Namun, bukan hanya mertua yang datang melemparkan racun. Dari seorang pelanggan tetap, aku mendengar kabar bahwa istri baru Reza ternyata adalah anak seorang pengusaha pemilik showroom mobil di luar kota. Reza bekerja di sana sekarang, katanya sih, jadi manajer pemasaran. Dengar-dengar, dia naik mobil baru. Syah, ujar pelanggan itu tanpa sadar menusuk hatiku. Aku hanya tersenyum. Mobil baru, rumah baru, istri baru. Dan aku masih di dapur sempit dengan oven tua dan adonan yang kerap gagal. Tapi bedanya, sekarang aku tidak menangis lagi. Karena aku mulai sadar, apa yang dia punya tidak membuatnya menang, dan apa yang hilang dariku tidak membuatku kalah. Alia menjadi sumber tenagaku. Tiap kali ia memelukku dan berkata, "Mama, aku suka kue Mama. Aku merasa cukup." Dunia boleh menertawakan, tapi putriku menjadi saksi bahwa aku tidak pernah lari dari tanggung jawabku sebagai ibu. Aku mulai membuat akun media sosial kecil untuk usahaku. Ku kelola seadanya dengan ponsel pinjaman ibu. Aku memotret kue-kue dengan pencahayaan seadanya, tapi dari situ, beberapa pembeli dari luar komplek mulai berdatangan. Dan saat aku mendapat pesanan untuk 30 kotak kue ulang tahun dari seorang pelanggan baru, aku tahu, aku sedang berdiri di atas pijakan yang benar. Tapi bukan berarti semuanya mulus. Ada yang mengirim pesan anonim ke akun baruku, "Janda sok sukses. Kasian ya, hidup sisa dari mantan suami." Ngemis perhatian pakai kue. Awalnya aku ingin menangis, tapi aku menahan diri. Karena aku tahu, komentar seperti itu hanya datang dari orang yang tak tahu caranya menghargai perjuangan. Dan satu hal yang aku pelajari sejak ditinggal Reza. Kalau aku berhenti hanya karena hinaan, aku tidak akan pernah sampai kemana-mana. Beberapa minggu kemudian, aku diajak gabung ke komunitas UMKM perempuan di kelurahan. Di sanalah aku bertemu banyak ibu-ibu seperti diriku. Ada yang ditinggal suami, ada yang menghidupi anak sendirian, ada yang memulai usaha dari dapur mungil seperti milikku. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa tidak sendirian. Kami berbagi resep, cerita, bahkan saling bantu promosi. Di pertemuan komunitas, aku diminta maju dan bercerita. Aku gugup, tanganku gemetar. Tapi begitu aku mulai bicara, semuanya mengalir. Dulu saya istri dari seseorang yang saya perjuangkan mati-matian. Tapi saya ditinggal, tanpa alasan, tanpa peringatan. Saya pikir saya hancur, tapi ternyata saya sedang dibentuk. Ruangan hening, beberapa mata berkaca. Dan aku tahu, luka yang selama ini kusembunyikan telah berubah menjadi kekuatan. Malam itu, aku menatap langit dari jendela kamarku. Langit gelap, tapi bintang tetap ada. Dan aku tersenyum, karena aku tahu, aku sedang bersinar meski dari runtuhan. Subuh itu, aku terbangun bukan karena suara alarm, bukan juga karena tangisan Alia, tapi karena mimpi. Dalam mimpi itu, Reza berdiri di hadapanku, memandangku dengan wajah yang kosong, lalu berkata, "Kamu gak akan bisa apa-apa tanpa aku." Aku terbangun dengan napas tersengal dan tubuh basah oleh keringat. Tapi ketika aku menatap langit-langit kamar, sesuatu dalam diriku menjawab, "Aku akan buktikan kau salah." Aku bangkit dari tempat tidur, lalu berwudu. Suara air di keran dan gemetar tubuhku seolah berpadu menjadi irama semangat baru. Tidak, aku tidak akan biarkan bayangan Reza menguasai pagi-pagiku lagi. Pagi itu aku membuat adonan kue dengan lebih cepat. Ada semacam kekuatan yang menyala dalam diriku, rasa ingin hidup, bukan hanya sekadar bertahan. Sejak bergabung dengan komunitas UMKM kelurahan, usahaku makin berkembang. Aku mendapat pelatihan kemasan, manajemen keuangan sederhana, hingga bagaimana cara memasarkan produk lewat media sosial. Semua yang dulu terasa asing, kini menjadi bagian dari rutinitasku. Aku belajar membuat katalog sederhana dari aplikasi gratis, memotret kue dengan cahaya alami, dan mempostingnya dengan caption yang jujur, bukan jualan biasa,
tapi kisah dari dapur perjuangan seorang ibu, dan tanpa kusadari, orang-orang mulai menaruh perhatian. Seorang influencer kuliner lokal dengan ribuan pengikut merepost fotoku buatanku, menuliskan, "Anak banget, kue buatan tangan mama pejuang. Resepnya dari hati, cobain dah." Bisa bantu support UMKM ibu tunggal. Dalam waktu kurang dari 2 jam, WhatsAppku banjir pesan. Ada yang pesan pastel, donat, hingga bolu marmer. Bahkan, ada yang ingin jadi reseller di luar kota. Aku menatap ponsel itu dengan gemetar. Ya Allah, benarkah ini? Aku terduduk di lantai dapur, menangis. Tapi kali ini, bukan karena sedih, tapi karena terharu. Usahaku kini punya nama yang lebih profesional. Dapur Marsha. Aku tak lagi titip-titip di warung saja. Aku menerima pesanan partai besar untuk arisan, rapat kantor, dan syukuran. Bahkan kelurahan mengajakku bekerja sama untuk pelatihan ibu-ibu rumah tangga. Aku pun mulai merekrut 2 tetangga yang butuh pekerjaan untuk bantu produksi. Dapur kecil itu mulai hidup, tidak lagi sepi dan suram, tapi penuh suara obrolan, canda, dan aroma harapan. Dan yang lebih penting, aku tidak sendirian. Namun di balik semua pencapaian itu, luka masa lalu tetap menyelinap. Suatu malam, Alia bertanya dengan polos, "Mama, Papa kenapa nggak pernah main ke rumah lagi?" Aku tersenyum, menahan perih yang mendadak naik ke dada. "Papa lagi kerja jauh, sayang." "Terus, Mama nggak sedih?" Aku menatap matanya. Gadis kecil itu begitu polos, belum mengerti arti kehilangan. Tapi aku tahu, ia mulai merasakannya. "Mama sedih, tapi Mama juga bahagia. Karena masih punya kamu." Alia memelukku. "Kalau aku gede, aku mau kayak Mama. Nggak gampang nyerah." Dan malam itu, aku berjanji pada diri sendiri, aku akan kuat bukan hanya untuk diriku, tapi untuk dia yang percaya padaku. Kabar tentang Dapur Marsha menyebar semakin luas. Salah satu acara televisi lokal meliput kegiatan UMKM kami. Aku diminta menjadi narasumber bercerita tentang bagaimana seorang janda ditinggal suami bisa bangkit dan menghidupi anak dari usaha dapur rumahan. Saat kamera mulai merekam, aku sempat ragu. Tapi ketika ku pegang mikrofon, aku berkata, "Saya bukan korban, saya pejuang. Saya tidak hidup dari belas kasihan. Saya hidup dari kerja keras." Ruangan hening, lalu tepuk tangan membahana. Dan di antara kerumunan, aku melihat wajah ibu berkaca-kaca. Tangannya menggenggam pundakku sesudah acara. "Syah, kamu hebat, Nak. Ibu bangga punya anak perempuan sekuat kamu." Beberapa hari kemudian, ada pesan masuk di WhatsApp. Nomor tak dikenal. "Syah, boleh kita ketemu? Aku Reza." Aku menatap pesan itu dengan tangan gemetar. Lalu kupandangi sekelilingku dapur yang kini ramai, tumpukan pesanan, wajah-wajah ibu yang tertawa di sekeliling. Dan aku tahu, hidupku sudah berbeda. Aku tidak langsung membalas. Karena sekarang, aku bukan lagi perempuan yang berlari saat dipanggil masa lalu. Hari itu, aku berdiri di depan cermin, mengenakan gamis sederhana berwarna biru tua. Kupakai sedikit lipstik, kusisir rambut, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku melihat sosok yang kuat di balik pantulan itu. Perempuan yang dulu hanya bisa diam saat diceraikan, kini bersuara lantang lewat karyanya. Dan ketika Reza akhirnya muncul kembali, aku sudah siap, bukan untuk kembali padanya, tapi untuk menunjukkan bahwa aku mampu lebih tanpa dia. Siang itu, matahari begitu terik, tapi tubuhku menggigil saat melihat motor berwarna merah metalik berhenti di depan rumah orang tuaku. Seorang pria turun dengan langkah berat, helm dibuka, dan wajah itu, wajah yang pernah membuat jiwaku runtuh, kini berdiri di depan pagar rumah dengan senyum setipis bayangan. "Reza." Butuh waktu beberapa detik bagiku untuk memastikan bahwa ini nyata, bahwa sosok yang pernah mengucap kata cerai di depan kedua orang tuaku tanpa rasa bersalah, kini berdiri lagi di tempat yang sama. Tapi tidak dengan kemarahan, tidak dengan nada menyalahkan, melainkan dengan ekspresi meminta. Aku tetap berdiri di depan pintu, menatapnya tanpa suara. Reza menyapa lirih. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawabku datar. "Kita bisa bicara sebentar?" Aku tidak menjawab, tapi kulihat Alia sudah berlari kecil dari dalam rumah,
matanya berbinar. Papa, tubuh kecil itu langsung memeluk pria yang selama berbulan-bulan tak memberi kabar. Dan di situ, aku kalah. Bukan karena cinta, tapi karena Alia masih butuh sosok ayah, meskipun aku ingin melindunginya dari luka yang sama seperti yang kutanggung. Kami duduk di ruang tamu. Aku sengaja tak memanggil ibu, karena aku ingin menyelesaikan ini tanpa campur tangan siapapun. Alia duduk di pangkuan Reza, tersenyum lebar sambil bercerita tentang sekolah, gambar, dan kue buatan mama. Reza mendengarkan, tersenyum sesekali, tapi matanya tampak kosong. Ada sesuatu yang tak ia katakan. Setelah Alia pergi ke dapur bersama ibu, Reza akhirnya membuka suara. Aku mau minta maaf, Syah. Aku sadar aku salah. Aku diam. Aku kehilangan banyak hal. Bisnis baruku nggak jalan. Orang tua istriku yang sekarang, mereka buang aku. Aku nggak punya tempat tinggal tetap. Dan aku rindu Alia. Nafasku tercekat, tapi aku tidak menunjukkan simpati. Tidak sekarang. Lalu, tanyaku pelan. Aku cuma pengen tahu, apa aku bisa tinggal beberapa waktu di sini? Numpang sebentar aja. Aku janji nggak ganggu kamu. Aku cuma pengen dekat sama Alia lagi. Aku terdiam. Bagian dari hatiku ingin menjerit, kenapa kamu datang saat aku sudah berdiri sendiri? Tapi mulutku tetap bungkam. Reza melihat ke arahku. Matanya merah. Syah, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Hanya kalian yang aku punya. Dan disitulah aku sadar. Ia datang bukan karena cinta, tapi karena kejatuhannya. Malam harinya, aku duduk di kamar sambil memandangi langit. Di luar, suara cengkrik bersahutan. Tapi pikiranku gaduh. Ibu masuk ke kamarku, duduk di pinggir ranjang. Kamu nggak harus menolong dia, Syah. Tapi kamu juga nggak perlu balas dendam. Lihat situasi, jaga dirimu, dan jaga Alia. Aku mengangguk pelan. Kalau kamu biarkan dia tinggal, itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu berani. Tapi kalau kamu menolaknya, itu juga bukan karena kamu kejam, tapi karena kamu berhak memilih. Aku memeluk ibu, air mataku pecah. Karena memang, aku lelah menjadi kuat, tapi aku lebih lelah menjadi korban. 3 hari kemudian, aku memutuskan Reza boleh tinggal di ruang kosong belakang rumah selama sebulan. Tapi dengan syarat, ia tidak ikut campur dalam usahaku dan tidak meminta apapun dariku. Ia menerima syarat itu, tapi sejak hari pertama tinggal kembali, aku tahu sesuatu tidak beres. Reza mulai mengamati dapurku. Ia bertanya soal omset. Ia menyelipkan komentar sinis tentang caraku berjualan. Bahkan ia mulai ikut campur saat aku mengatur bahan baku. Harusnya kamu cari supplier yang lebih murah. Marketing kamu masih terlalu amatir. Jangan bangga dulu, Syah. UMKM itu belum tentu bertahan lama. Aku hanya menjawab dengan senyum tipis. Tapi hatiku mendidih. Aku yang dulu diam, sekarang menahan, bukan karena takut, tapi karena aku sedang memikirkan strategi. Seminggu kemudian, aku mendapat tawaran dari Dinas Koperasi untuk ikut bazar nasional. Salah satu usaha rumahan akan dikurasi untuk mewakili kota kami. Dan dapur Marsha masuk dalam daftar nominasi. Aku bahagia hingga tanpa sengaja. Aku mendengar Reza bicara lewat telepon, suara rendah tapi jelas. Iya, dia sekarang usaha sendiri, lumayan laku. Tapi nanti gue atur biar bisnisnya bisa gabung sama relasi gue. Gabung? Relasi. Jantungku berdetak kencang. Ternyata, bukan hanya ingin numpang tinggal, tapi ingin menumpang hidup lagi dari aku. Dari usaha yang kubangun dari air mata, dari keringat, dari luka. Malam itu aku memanggilnya. Kami bicara 4 mata di dapur. Reza, kamu bilang gak akan ganggu, tapi sekarang kamu mulai ikut campur. Kamu pikir usaha ini lahir dari apa? Kamu pikir aku sampai di titik ini cuma karena jualan gorengan? Ia tertawa kecil. Syah, aku cuma pengen bantu. Tidak, kamu bukan mau bantu. Kamu mau ambil alih. Kamu mau hidup dari sisa-sisa luka yang dulu kamu buat. Nadaku bergetar, tapi mataku menatapnya tajam. Kamu boleh tinggal di rumah ini sampai akhir bulan. Setelah itu, pergi. Dan jangan pernah dekati dapur ini lagi. Ia diam, kaget, tapi tidak melawan. Karena kali ini,
Aku bukan perempuan yang bisa dibungkam. Alia sempat bertanya kenapa papa pindah lagi. Aku hanya menjawab, karena papa harus belajar untuk bertanggung jawab atas pilihannya. Dan ia mengangguk, meski mungkin belum mengerti sepenuhnya. Tapi yang ku tahu, malam itu aku tidur dengan dada lega. Karena aku memilih untuk menjaga diriku sendiri, bukan demi membalas, tapi demi bertahan. Dan itu jauh lebih kuat dari sekadar balas dendam. Seminggu setelah Reza pergi dari rumah, aku merasa tenang. Rumah kembali menjadi tempat yang damai. Alia mulai ceria lagi, tidak bingung dengan kehadiran pria yang hanya muncul saat butuh. Usahaku juga terus berjalan stabil. Bahkan, aku sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti bazar nasional yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, sebuah kesempatan emas yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Tapi, semua ketenangan itu seakan direnggut dalam satu siang. Saat aku sedang melipat kotak kue bersama dua ibu pekerja bantuanku di dapur, seseorang datang terburu-buru. Pak Arte, Marsha, kamu bisa keluar sebentar, ada yang nyari. Aku menyekat tangan dan melangkah ke depan. Di sana, kulihat dua orang pria tak kukenal, berdiri di samping mobil hitam mewah. Satu di antaranya mengenakan kemeja rapi, memegang map, dan satu lagi mengenakan jaket tampak seperti sopir. Permisi, Ibu Marsha. Iya, saya sendiri. Jawabku hati-hati. Kami diminta oleh pihak pengacara Reza untuk menyampaikan surat mediasi. Klien kami menyatakan bahwa Anda telah menghalangi haknya sebagai ayah atas anaknya, serta memiliki kepemilikan usaha rumah tangga yang dulunya dibangun bersama. Aku membeku. Apa? Aku menerima map yang disodorkan. Tangan gemetar. Isinya, permintaan hak asuh bersama atas Alia dan klaim bahwa Reza berhak atas 50% hasil usaha dapur Marsha karena selama menikah. Katanya, usaha itu dimulai saat masih menjadi suami istri. Hatiku bergetar hebat. Dia serius? Tanyaku pelan pada Pak Arte. Pak Arte hanya menggeleng dengan wajah prihatin. Kamu butuh bantuan. Syah, kamu tinggal bilang. Ini nggak bisa dibiarkan. Aku hanya mengangguk. Tapi begitu mereka pergi, aku masuk ke kamar dan menangis dalam diam. Malam itu aku menatap wajah Alia yang tidur pulas. Maafkan Mama, sayang, karena Mama pernah memilih laki-laki yang salah. Tapi Mama janji, Mama akan lawan semua ini. Demi kamu, aku tahu jika aku diam sekarang, aku akan kembali diinjak-injak. Aku akan kembali dianggap perempuan lemah yang bisa diperas, diseret, dan dibungkam. Tapi sekarang aku bukan Marsha yang dulu. Aku adalah perempuan yang berdiri dari runtuhan. Dan kali ini, aku akan lawan balik. Keesokan harinya, aku mendatangi kantor kelurahan. Pak Lurah, yang tahu perjuanganku dari awal, menyarankan agar aku menemui seorang pengacara relawan yang biasa membantu Imkam dan ibu tunggal. Namanya Bu Sinta, seorang perempuan tegas dengan mata tajam, tapi lembut saat bicara padaku. Apa kamu punya bukti bahwa usaha ini kamu mulai setelah bercerai? Aku mengangguk, menunjukkan foto-foto dokumentasi awal saat aku mulai membuat label dapur Marsha, tangkapan layar transaksi, hingga surat perceraian. Bu Sinta tersenyum tipis. Kamu tenang saja, kita bisa lawan. Dia tidak punya dasar hukum. Lagi pula, selama ini dia tidak pernah ikut membangun usaha ini, kan? Aku mengangguk yakin. Usaha ini dibangun dari air mata dan minyak goreng yang saya hemat, Bu. Beberapa hari kemudian, mediasi pertama digelar. Di ruang sempit pengadilan negeri kabupaten, aku duduk berhadapan dengan pria yang dulu membuatku merasa tidak layak. Reza tampak berbeda, lebih kurus, tapi masih berusaha tampil percaya diri. Kamu tahu, Syah, kita bisa selesaikan ini baik-baik. Aku nggak mau berurusan panjang. Aku cuma minta bagian yang memang hak aku, katanya santai. Bagian apa? Kamu bahkan nggak tahu resep adonan pastelku? Jawabku dingin. Reza tersenyum miring. Tapi waktu usaha itu mulai, kita masih suami istri. Berarti aset bersama. Aku menatap matanya. Lalu berkata pelan, waktu kamu pergi, aku bahkan nggak punya beras. Dan kamu bilang, kamu udah capek. Sekarang kamu datang lagi untuk ikut makan dari dapur yang kamu tinggalin. Reza terdiam, tapi pengacaranya segera menyela. Bu Sinta menahan bahuku. Tenang, Ibu Marsha.
Kita akan ajukan pembuktian. Biar hukum yang bicara. Mediasi berlanjut beberapa kali, hingga akhirnya Reza mundur dari gugatan hak atas usahaku. Tapi ia tetap ngotot ingin hak asuh bersama Alia. Dan inilah bagian yang paling menyayatku sebagai seorang ibu. Aku tahu, jika ia diberikan hak asuh bergilir, Alia akan dibawa ke lingkungan barunya. Lingkungan itu dari desas-desus, tidak menghendaki kehadiran Alia. Aku tidak bisa membiarkan itu. Maka, aku menyiapkan segalanya, surat keterangan psikolog, testimoni dari guru sekolah Alia, bukti bahwa Reza jarang menengok dan tak pernah memberi nafkah sepeser pun setelah perceraian. Di hadapan hakim, aku berkata, saya tidak melarang anak saya bertemu ayahnya, tapi saya menolak jika ia dibawa ke rumah di mana ia tidak diinginkan. Saya tidak melarang haknya sebagai ayah, tapi saya berhak memastikan anak saya tumbuh di lingkungan yang sehat tanpa kebohongan dan tanpa bayangan rasa dibuang. Hakim menatapku lama. Kemudian sidang ditunda untuk pembacaan putusan pekan berikutnya. Hari-hari menjelang putusan menjadi hari-hari paling mencekam dalam hidupku. Tapi aku tetap bekerja, tetap membuat kue, tetap memeluk Alia dan menyelipkan doa di ubun-ubunnya setiap malam. Dan di dalam hati, aku berbisik, kalaupun dunia ini tidak adil, aku tidak akan menyerah. Karena aku punya alasan yang lebih kuat dari ketakutan. Anakku, gedung pengadilan itu terasa dingin meski matahari sedang terik-teriknya di luar. Aku duduk memeluk map coklat berisi semua berkas usahaku, surat kelahiran Alia, dan dokumen-dokumen yang telah menjadi senjataku selama berbulan-bulan. Di sisi kiriku, Bu Sinta menepuk pelan tanganku. Tenang, Syah, apapun yang terjadi hari ini, kamu sudah berdiri tegak. Aku mengangguk, tapi dadaku tetap sesak, jantungku berdebar cepat. Bahkan lebih cepat daripada saat aku pertama kali diceraikan karena hari ini adalah hari penentuan. Hakim akan membacakan putusan. Apakah aku bisa mempertahankan Alia sepenuhnya, atau harus rela melihat anakku dibagi dalam pengasuhan yang tak pernah ku percaya? Ruangan mulai penuh. Reza datang lebih dulu, duduk di sisi kanan ruang sidang. Ia mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Wajahnya tampak tenang, terlalu tenang. Seolah dia yakin hari ini ia akan menang. Tapi aku tahu siapa yang lebih mencintai. Dan cinta tak pernah bisa dibohongi di hadapan Tuhan. Hakim membuka sidang dengan suara datar. Setelah mempertimbangkan semua bukti yang diajukan, mendengar keterangan saksi, serta meninjau kepentingan terbaik bagi anak, semua orang menahan napas. Maka, pengadilan menetapkan hak asuh anak atas nama Alia diberikan sepenuhnya kepada ibunya, Marsha, dengan hak kunjungan bagi ayah kandung yang diatur sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dek, aku tidak langsung menangis. Aku tidak berteriak senang. Aku hanya menunduk dan mengembuskan napas panjang yang selama ini kutahan. Air mata menetes pelan bukan karena sedih, tapi karena aku akhirnya menang. Bukan hanya di pengadilan, tapi atas hidupku sendiri. Reza menatap ke arahku setelah sidang usai. Tatapannya tajam. Bibirnya mengepal. Ia berdiri dan melangkah cepat keluar tanpa sepatah kata pun. Aku tahu, dia tidak ikhlas. Tapi itu bukan urusanku lagi. Bu Sinta menepuk pundakku. Kamu hebat. Kamu menang bukan karena keras, tapi karena benar. Aku hanya bisa tersenyum sambil memeluk map coklatku. Map yang dulu hanya berisi fotokopi KTP dan akta cerai, kini menyimpan harga diriku. Sepulang dari pengadilan, aku memeluk Alia erat-erat. Dia masih belum paham apa yang sebenarnya terjadi, tapi pelukannya begitu hangat, seperti tahu bahwa kami baru saja melewati badai besar. Ma, Alia mau bantu bikin kuyuk, katanya riang. Aku tertawa. Mau bantu bikin atau bantu ngabisin? Dua-duanya, jawabnya sambil tertawa renyah. Dan disinilah aku tahu, hidupku baik-baik saja. Karena aku tidak lagi mengandalkan siapapun untuk membuatku utuh. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan beberapa hari. Suatu sore, aku menemukan brosur berserakan di halaman depan rumah. Banyak, puluhan lembar. Beberapa sudah diinjak-injak, kutunduk dan mengambil satu. Isinya membuatku terdiam. Waspadai produk makanan tidak higienis.
Banyak usaha rumahan yang belum lulus uji BPOM dan tidak memiliki izin resmi. Di bawahnya, ada foto blur dari dapurku. Aku membeku. Tidak ada nama langsung, tapi cukup jelas. Semua orang yang pernah membeli dariku tahu itu dapur Marsha. Foto itu jelas diambil secara diam-diam entah kapan. Mungkin saat Reza masih tinggal di rumah. Aku menggertakkan gigi. Jati ini caramu, Reza. Keesokan harinya, aku langsung ke dinas koperasi. Kutunjukkan brosur itu. Mereka terkejut dan menyarankanku segera melengkapi legalitas izin PIRT dan sertifikasi sanitasi. Aku tidak gentar. Justru, aku merasa tertantang. Dengan bantuan komunitas UMKM, aku melengkapi semua berkas dalam waktu kurang dari 2 minggu. Kukirim sampel produkku ke dinas kesehatan. Bahkan, aku merombak dapur kecilku agar sesuai standar. Dan dalam waktu sebulan, dapur Marsha resmi memiliki izin usaha mikro dan legalitas produksi. Reza mungkin ingin menghancurkan reputasiku, tapi niat jahatnya justru membuatku naik kelas. Namaku makin dikenal. Banyak orang yang awalnya ragu, kini percaya. Pesanan melonjak. Bahkan aku mendapat tawaran kerjasama dari salah satu perusahaan catering besar di kota. Dan hari di mana surat izin usahaku dikirim ke rumah. Aku berdiri di depan pintu, menatap langit, lalu berkata pelan, "Terima kasih untuk semua luka yang kamu beri, Reza. Karena tanpanya, aku nggak akan sampai sejauh ini." Namun malam itu, aku mendapat satu pesan di WhatsApp dari nomor yang sudah tidak kusimpan. "Kamu menang sekarang, Syah, tapi hidup masih panjang. Kita lihat nanti." Kupandangi layar ponsel itu lama. Kutatap huruf-huruf ancamannya. Lalu kututup pesan itu. Dan kuhapus nomornya. Karena aku tahu, aku tidak butuh jawaban untuk ancaman dari masa lalu. Aku hanya perlu fokus pada masa depan. Masa depan yang kini mulai terang. Bukan karena aku menyingkir dari luka, tapi karena aku berhasil melewati semuanya dengan kepala tegak. Usaha dapur Marsha kini bukan lagi sekadar usaha rumahan. 3 bulan setelah mendapatkan legalitas lengkap dan bergabung dengan jaringan catering nasional, aku menerima undangan sebagai pembicara dalam seminar kewirausahaan perempuan di ibu kota. Acara itu diselenggarakan oleh salah satu perusahaan besar makanan dan menghadirkan berbagai tokoh sukses dari berbagai latar belakang. Awalnya aku ragu. Aku hanya perempuan biasa, janda, pernah dipermalukan di depan keluarga sendiri. Tapi kini, aku diundang untuk bicara. Karena mereka menyebutku sosok inspiratif yang bangkit dari keterpurukan. Kupandangi undangan itu lama, lalu kutatap wajah Alia yang tertidur di pangkuanku. Ia selalu menjadi alasan di balik semua keberanianku. Aku genggam surat itu, lalu berkata lirih, "Mama berangkat." "Ya, sayang. Kali ini bukan untuk lari, tapi untuk naik lebih tinggi." Hari seminar tiba. Aku mengenakan gamis putih polos dan kerudung abu-abu lembut. Sederhana, tapi rapi. Di belakang panggung, tanganku berkeringat dingin. Tapi panitia menyemangatiku. "Kamu nggak usah takut. Cerita kamu itu nyata, dan justru itu yang membuat orang ingin mendengar." Ketika namaku dipanggil dan aku melangkah ke atas panggung, seluruh ruangan hening. Aku berdiri di depan mikrofon, menatap para peserta ibu-ibu, gadis muda, bahkan beberapa lelaki paruh baya yang ikut sebagai pelaku UMKM. Lalu aku mulai bicara. "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya perempuan yang pernah diceraikan suaminya di depan kedua orang tuanya sendiri, tanpa penjelasan, tanpa ampun. Tapi saya tidak tinggal di sana, di tempat luka itu. Saya jalan terus. Bahkan ketika harus merangkak, saya bangkit, bukan untuk membalas, tapi untuk bertahan. Dan sekarang, saya berdiri di sini karena saya percaya, harga diri perempuan tidak ditentukan dari siapa yang meninggalkannya, tapi dari bagaimana dia memilih untuk tidak ikut runtuh." Semua berdiri, tepuk tangan membahana. Beberapa ibu menangis, dan saat itu, aku merasa luka lamaku benar-benar telah sembuh. Usai acara, banyak peserta yang mendatangiku. Mereka mengucapkan terima kasih, ingin berfoto, dan bertanya soal produkku. Di antara kerumunan itu, ada satu pria yang dari tadi berdiri agak jauh, memperhatikan. Tinggi, tegap, wajahnya ramah dan sorot matanya. Seperti pernah kulihat.
Saat semua mulai bubar, ia menghampiriku. Ternyata kamu benar-benar hebat. Syih, aku mengernyit. Kamu? Ia tersenyum. Aldan, kita pernah sekelas di SMA. Kamu mungkin lupa, tapi aku ingat kamu waktu lomba pidato antar sekolah dulu. Kamu yang bikin semua orang nangis, tapi kamu sendiri dim-dim ngusap air mata. Aku tertawa pelan. Aku ingat sekarang. Kamu yang suka duduk di paling belakang dan tidur di jam sejarah. Kami tertawa. Dan entah kenapa, hatiku menghangat. Bukan karena dia pria tampan, tapi karena cara dia memandangku bukan sebagai korban, bukan juga sebagai janda, tapi sebagai manusia. Aldan adalah manajer pemasaran sebuah perusahaan pangan. Ia mendekatiku bukan hanya karena seminar itu, tapi karena tertarik dengan sistem dapur Marsha. Kita bisa kerjasama. Produkmu punya potensi ekspansi ke luar kota, bahkan ekspor kecil-kecilan. Mau? Awalnya aku ragu, tapi setelah diskusi panjang dan peninjauan lapangan, aku mengangguk. Kalau ini demi masa depan Alia, aku mau coba. Dan dari kerjasama itulah, dapur Marsha tumbuh lebih besar. Aku membuka dapur kedua di luar kota, merekrut lebih banyak ibu rumah tangga yang butuh pekerjaan, dan memperluas variasi produk dari kue tradisional ke camilan beku siap goreng. Tapi bukan hanya bisnis yang tumbuh, hubunganku dengan Aldan pun tumbuh perlahan. Ia kerap datang ke rumah, mengantar bahan produksi, atau sekadar main bersama Alia. Gadis kecilku menyukainya memanggilnya Om Aldan yang suka cerita lucu. Tapi aku masih takut. Terlalu lama hatiku beku. Terlalu lama aku menolak percaya. Hingga suatu malam, kami duduk di teras rumah. Angin malam lembut menerpa wajah kami. Aldan berkata pelan, "Syah, aku tahu kamu pernah disakiti. Tapi aku nggak mau jadi laki-laki yang datang untuk menyembuhkan. Aku cuma mau jadi seseorang yang nemenin kamu bertumbuh." Aku diam. Mataku berkaca. Aku nggak minta jawaban sekarang. Aku cuma minta kesempatan. Kalau kamu mau, aku siap. Aku masuk ke kamar dan melihat Alia tidur memeluk boneka. Wajah damainya membuat dadaku hangat. Lalu aku tersenyum sendiri. Dulu, aku tak pernah menyangka akan punya harapan baru. Tapi sekarang, aku tahu, Tuhan memang kadang menghancurkan rencana kita, karena Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih layak. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku membuka pintu hatiku sedikit saja, karena mungkin cinta yang baru tidak akan menyakitiku seperti yang lalu. Hidupku sekarang berjalan seperti roda yang berputar ke atas bukan karena keberuntungan, tapi karena setiap tetesan air mata dulu telah dibayar lunas oleh keteguhan. Dapur Marsha kini memiliki 2 cabang besar, puluhan reseller aktif, dan sudah menjalin kerjasama dengan beberapa toko oleh-oleh ternama. Dari perempuan yang dulu menangis dalam gelap sambil memeluk anak, kini aku berdiri sebagai pemilik usaha yang menghidupi banyak keluarga. Tapi bukan itu yang membuatku merasa utuh. Yang membuatku benar-benar hidup kembali adalah ketika aku bisa tersenyum tanpa rasa takut dan tertawa tanpa bayang-bayang masa lalu. Aldan semakin dekat, bukan hanya denganku, tapi juga dengan Alia. Ia tak pernah memaksakan cinta, tak pernah mendesak agar aku memberi jawaban. Ia hanya hadir setiap hari, dengan sabar, dengan kasih sayang, dengan konsistensi yang tak kutemui pada siapapun sebelumnya. Aku mengamatinya dari jauh saat ia bermain ular tangga bersama Alia di ruang tamu. Tawa mereka mengisi rumah dengan kehangatan, dan aku hanya berdiri di ambang pintu, mengusap pelan dadaku yang hangat. Dulu, aku pikir aku tak akan pernah bisa mencintai lagi. Tapi mungkin, yang sebenarnya tak bisa aku ulangi bukan cinta melainkan kesalahan dalam memilih cinta. Suatu sore, aku duduk berdua dengan Aldan di teras rumah, seperti biasa. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma daun jambu dan wangi kue dari dapur. Aldan menatapku. Kali ini tak ada basa-basi. "Syah, aku mau kamu jadi bagian dari hidupku. Bukan sebagai perempuan yang harus kulindungi, tapi sebagai pasangan yang bisa berjalan bersamaku." Jantungku berdetak cepat, tapi bukan karena takut, melainkan karena aku siap. Aku mengangguk pelan, tapi aku bukan perempuan yang sempurna, dan aku punya masa lalu. Aku pernah gagal, dan aku punya anak yang akan selalu jadi prioritas. Aldan tersenyum hangat.
Justru itu yang membuatku yakin, karena kamu tahu cara mencintai dengan sebenar-benarnya. Pernikahan kami diadakan secara sederhana di halaman rumah. Tidak ada pesta mewah. Hanya keluarga, sahabat, tetangga, dan mereka yang dulu menolongku saat aku nyaris menyerah. Alia mengenakan gaun putih kecil, berdiri di sampingku, menggenggam tangan Aldan dengan senyum bangga. Dan saat ijab kabul berlangsung, mataku basah. Tapi bukan karena luka, melainkan karena aku sudah sampai di titik ini. Dari perempuan yang diceraikan di depan kedua orang tuanya, hingga menjadi istri yang dihormati karena keteguhan dan keberanian. Setahun setelah pernikahan, dapur Marsha berkembang menjadi merek nasional. Aku tidak pernah menyangka rumah kecil yang dulu hanya tempat menyimpan adonan dan kenangan pahit, kini menjadi pusat produksi ratusan orderan tiap minggu. Tapi lebih dari itu, aku sering diundang ke berbagai daerah untuk memberi pelatihan dan seminar motivasi untuk perempuan yang pernah terpuruk seperti diriku. Dan di setiap akhir sesi, aku selalu mengatakan kalimat ini, luka memang tak bisa dilupakan. Tapi luka tak harus disembuhkan oleh orang lain. Kita bisa sembuh dari dalam. Dan ketika kita memilih untuk tetap berdiri meski dipatahkan, disitulah kemenangan dimulai. Suatu hari, tanpa sengaja, aku bertemu Reza lagi di sebuah acara umum saat aku menjadi pembicara tamu. Ia datang sebagai pengunjung. Matanya memandangku dari kejauhan. Kami sempat bertukar pandang. Lalu ia menunduk dan berbalik pergi. Dan anehnya, aku tidak merasa apa-apa. Tidak marah, tidak dendam, tidak sedih. Karena aku sudah selesai dengan bagian itu. Malam itu, aku menulis di buku harianku, aku pernah dihancurkan oleh orang yang kucintai, tapi aku membangun diriku kembali dengan tangan sendiri. Kini aku berdiri, bukan sebagai istri siapa-siapa, tapi sebagai diriku sendiri. Sebagai Marsha, perempuan yang pernah hancur, tapi tidak pernah kalah.